bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Baiklah, yang saya hormati Kepala Sekolah atau mewakili serta Bapak Ibu semuanya yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa ikut di kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SDN 007 Bengkong. Nah, baiklah, selawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja. Dan tujuan saya hari ini adalah untuk mensosialisasi ya tentang budaya positif yang kebetulan kami sudah pelajari di modul 1.4. Nah, di sini saya akan mengimbau kepada rekan-rekan bagaimana supaya kita bisa mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini. Oke, baik. Kemudian, nah, ini adalah konsep-konsep budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ya. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti dari ketujuh ini akan saya jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke perubahan paradigma belajar. Nah, mengapa? Bagaimana seseorang itu bisa berubah dari paradigma? Maksud berubah di sini adalah kalau kita lihat dari cara belajar zaman dahulu itu berbeda sama cara mengajar zaman sekarang, ya. Nah, kalau kita lihat guru-guru kita zaman dulu juga tidak sama cara mendidiknya dengan kita saat ini. Nah, jadi kalau kita dulu dimarahi sama guru, kita tidak akan berani mengadu sama orang tua. Kalau kita mengadu, kita akan ditambah, ya, dimarahi dan diomeli. Tapi berbeda pada saat ini, kalau kita menyentil saja anak didik kita itu pasti orang tuanya tidak akan terima. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Iya, mereka pasti tidak akan senang kalau anaknya diperlakukan seperti itu. Nah, jadi dengan adanya hal-hal yang demikian, itulah yang membuat kita harus mengubah paradigma, ya. Nah, di sini berdasarkan teori kontrol, ya, menurut Stefan Covey, bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, ya, perlahan, sedikit-sedikit. Nah, ubahlah sikap kita dulu. Jadi harus dari kita pribadi sebagai seorang pendidik. Tetapi kalau kita, ya, ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita harus mengubah kerangka atau acuan kita. Kemudian, nah, yang harus kita rubah ini adalah bagaimana cara mendidik anak-anak kita itu, ya, bagaimana cara memperlakukan mereka, ya, supaya mereka merasa nyaman berada di sekolah. Oke, kemudian, nah, ini aspek-aspek tertentu tentang realita. Kalau kita lihat di sini ada dua, ya, ada dua ini. Yang pertama stimulus respon dan teori kontrol. Jika kita hubungkan, ya, antara stimulus respon sama teori kontrol. Nah, realita, ya, kalau realitanya kebutuhan kita itu sama, tetapi kalau menurut teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda, ya, berbeda. Kemudian di sini semua orang itu melihat hal yang sama, padahal menurut teori kontrol itu tidak, ya, pasti
setiap orang punya sudut pandang yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Padahal kalau pada saat ini tidak boleh. Justru kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengutarakan pendapatnya. Ya. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini adalah satu hal yang harus kita perbaiki. Ya. Ya, sesungguhnya yang bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ya. Nah, padahal belum tentu, ya. Anak murid kita pun sebenarnya tidak bisa kita kontrol. Tapi mungkin karena mereka di bawah pengawasan kita, sehingga mereka mengizinkan kita untuk mengontrol mereka. Ya. Nah, jadi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Contoh gini, kalau misalnya kita ada memegang satu barang di genggaman kita, barang itu sangat berharga untuk kita. Ya, kemudian ada teman-teman kita membujuk, merayu, ya, menggelitik kita supaya kita membuka genggaman tangan kita. Tapi bagaimana? Apakah Bapak Ibu mau membuka genggaman tangannya? Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Ya, tergantung diri kita. Kalau kita berpendirian tegas, ya, aku tidak akan buka. Seberapa pujukan yang diberikan kepada kita, rayuan yang seperti apapun, kita tidak akan mempan. Ya, kita akan tetap memegang apa yang berharga di tangan kita itu. Ya, jadi contohnya seperti itu. Nah, jadi ini adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Nah, inilah yang harus kita rubah, ya, paradigmanya. Kemudian yang kedua ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif ini merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita ini. Nah, sebagai guru berpendapat bahwa mendisiplinkan anak itu adalah sebuah tantangan bagi kita yang kerja sebagai seorang guru. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, contoh kalau disuruh berbaris pasti susahnya minta ampun, ya, apalagi kita anak SD. Nah, jadi ini. Nah, kemudian bagaimana dengan pendapat Bapak Ibu? Sama? Apakah kita juga merasakan hal yang sama bahwa mengatur anak itu untuk disiplin adalah suatu tantangan? Iya, sangat. Oke. Nah, padahal disiplin ini berperan sebagai bentuk kontrol diri. Bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, di sini tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, jika kita namakan nilai-nilai tersebut, kita sebut dengan nilai kebajikan. Ya, jadi nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang mulia. Ya, nantinya dari nilai kebajikan itu akan bisa kita ciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Oke, kemudian, nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, seperti yang telah dikemukakan oleh William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, beliau mengatakan bahwa setiap perbuatan manusia itu punya tujuan. Ya, nah ini pernah saya sampaikan juga pada pendampingan individu bahwa setiap anak melakukan kegiatan itu pasti punya tujuan. Ya, anak tidur-tiduran di kelas pasti punya tujuan. Anak berkelahi pasti punya tujuan. Ya, nah cuma kita sebagai pendidik harus jeli. Nah, apa yang mereka inginkan? Mereka bertidur-tiduran di seperti itu, ada sesuatu hal yang mereka inginkan. Contohnya, kita belajar matematika, dia cuek. Nah, ternyata dia tidak suka dengan pelajaran matematika. Daripada dia mengganggu, mendingan dia tidur-tiduran. Nah, jadi dari situ kita dapat petik bahwa setiap perilaku manusia atau anak-anak kita itu ada tujuannya. Oke, kemudian
Di sini disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai atau prinsip-prinsip mulia. Nantinya akan kita sebut dengan nilai kebajikan universal ya. Nah, ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi. Ya, kurang jelas ya? Ya, nggak jelas, kita ini aja. Oke, masuk yang ketiga aja. Yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, menurut Diane Gassan menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari dari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi dari ketiga ini adalah motivasi, ya, motivasi yang terdapat pada diri manusia. Nah, kita lihat yang pertama dulu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, ya, anak didik kita itu dia melakukan apapun yang kita suruh, meskipun tidak disukainya. Ya, kenapa? Karena dia menghindari supaya tidak mendapatkan hukuman. Padahal dia tidak nyaman melakukan hal itu. Ya, bisa saja dia melakukan dengan terpaksa, tapi karena dia itu termotivasi agar tidak mendapatkan hukuman, akhirnya dia juga melakukan hal tersebut. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga makanya jenis-jenis penghargaan juga mulai sedikit tuh dihapuskan, ya, karena ini membuat persaingan, ya, persaingan, kecemburuan sosial. Anak yang bisa itu pasti maju terus dan mendapatkan penghargaan terus, sementara anak yang tidak bisa di situ akan terasa minder. Nah, ya, oke. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang merasa ingin dihargai, ya, dan menjadi diri sendiri. Kemudian di sini mereka, yang ketiga ini, mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi karena mereka udah yakin, oh, aku besok tidak boleh terlambat. Ya, kalau aku terlambat, aku akan ketinggalan pelajaran. Jadi udah ada kesadaran dalam diri anak kita. Makanya sekarang kesepakatan kelas itu diganti sama keyakinan kelas. Jadi kita buat yakin dulu mereka. Kalau anak didik kita sudah yakin, pasti mereka itu tidak perlu dipaksa, ya, melakukan sesuatu itu timbul dari diri sendiri karena kesadaran. Nah, jadi kalau aku terlambat nanti aku akan seperti ini. Kalau aku akan buang sampah sembarangan nanti aku akan seperti ini. Jadi ada timbul rasa kesadaran diri, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, ini adalah kebutuhan dasar manusia, ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, di sini bisa disebutkan sebagai kebutuhan primer atau kebutuhan dasar kita, ya, seperti makan, minum, ya, pakaian, tempat tinggal, rasa aman. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima. Nah, di sini contohnya seperti teman, ya, kalau kita berteman, kalau kita dicuekin pasti kita merasa minder, ya. Jadi kita merasa, oh, kehadiran aku tidak diharapkan, ya. Jadi di sini kebutuhan yang kedua itu dia merasa bahwa dirinya itu mau diterima oleh sekelompok orang. Nah, kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebebasan ini contohnya mereka memiliki kebebasan untuk memilih apa yang mereka mau, apa yang mereka suka. Makanya muncullah pembelajaran berdiferensiasi, ya, belajar sesuai dengan minat dan bakat anak. Oke, kemudian yang ketiga ini juga mereka beranggapan ingin menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, ya. Oke, yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Nah, contohnya seperti pembelajaran yang kita berikan itu menyenangkan bagi mereka. Jadi mereka tertarik untuk ikut pembelajaran dari awal hingga akhir.
Jadi mereka memiliki kebutuhan untuk memiliki rasa senang. Nah, yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power, ya. Nah, di sini biasanya anak yang pendiam itu akan tereliminasi sama anak yang vokal. Benar tidak? Nah, jadi di sini anak yang menunjukkan bahwa dia itu bisa, berarti dia ingin diakui sebagai pemimpin, ya. Nah, kemudian selalu ingin menjadi pemimpin dan keterampilannya itu dia ingin diakui seperti itu. Oke, kemudian yang kelima ini adalah posisi kontrol, ya. 5 posisi kontrol restitusi. Jadi kita sebagai seorang pendidik ada 5, ya, 5 posisi kita. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kemudian kita renungkan, aku masuk ke bagian mananya? Ke pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima, ya. Kalau saya baca kemarin, wah ternyata aku salah selama ini, ya. Jadi ada gambaran. Oke, nah di sini ada yang pertama posisi penghukum, ya. Jadi guru sebagai orang yang suka memberikan penghukum. Nah, kemudian seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik, ya, ataupun verbal. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini, beliau akan mengatakan hal seperti, ya, patuhi aturan saya, awas kalau tidak, ya, menekan. Bahkan ada yang sambil menunjuk, atau ada yang menghardik, ya. Kemudian mereka akan selalu, kamu selalu saja salah. Nah, kemudian pasti selalu yang terakhir ngumpulin tugas. Nah, itu, ya. Jadi nanti kita lihat kita itu masuk ke posisi yang mana. Oke. Kemudian pada posisi penghukum ini, dalam menyampaikan kata-kata di atas itu, dia mengatakan dengan suara yang tinggi, nada yang tinggi, bahasa tubuh menggunakan ekspresinya, kemudian matanya melotot, nah, dan jarinya sambil menunjuk-nunjuk, ya. Oke. Nah, kalau kita menggunakan posisi penghukum ini, kita akan menghasilkan anak yang pendendam, ya, anak yang bersifat agresif. Ingat, hukuman yang kita berikan itu belum tentu jadi efek jerah untuk anak didik kita. Nah, di sini kita lihat lagi, ya, kembali duduk. Kemudian anak yang kita marah-marah itu, yang kita berikan hukuman tadi, bisa saja dia dendam sama kita, ya. Entah pulang sekolah ban motor kita bocor, entah mobil kita dicoret-coret, ya, tanpa kita tahu siapa pelakunya. Padahal pelakunya itu adalah anak yang kita marahkan tadi pagi, ya. Jadi itu hasil didikan dari seorang guru yang posisi penghukum. Nah, yang kedua, ini adalah posisi pembuat rasa bersalah, ya. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya, lebih lembut. Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan sehingga membuat orang lain tidak nyaman, ya, tidak nyaman, berasa bersalah, rendah diri. Nah, guru pada posisi ini beliau akan mengatakan dengan suara yang lemah lembut, ya. Kemudian bahasa tubuh, bahkan ada yang saling menyentuh. Nah, katanya yang mereka sampaikan seperti ini. Contoh, ibu sangat kecewa, ya. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Nah, kemudian ada lagi yang menyampaikan, berapa kali bapak harus memberitahukan kamu, ya. Nah, kemudian gimana coba kalau orang tua kamu mengetahui tindakan kamu seperti ini? Nah, kemudian dari hal yang seperti ini kita akan menyudutkan anak, ya. Pada saat kita mengatakan hal yang demikian, anak akan terdiam, tapi mereka merasa bersalah. Nah, akhirnya kalau kita terus-terusan melakukan hal yang seperti ini, maka anak didik yang akan kita hasilkan adalah mereka akan merasa bersalah, ya.
bersalah telah mengecewakan gurunya, bapak gurunya, ya. Kemudian merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain. Nah, ingat Bapak Ibu guru semuanya, pada posisi yang kedua ini, pembuat rasa bersalah ini efeknya lebih bahaya dari efek posisi penghukum. Karena kenapa? Karena dia merasa bersalah, diam, terus dipendam. Ingat, anak yang pendiam kalau udah marah itu akan lebih berbahaya, ngeri. Nah, jadi kita harus hati-hati pada posisi membuat rasa bersalah ini, ya, karena posisinya ini lebih berbahaya dari penghukum. Nah, kemudian yang ketiga, posisi kita samakan teman, ya, jadi teman untuk anak didik kita. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Nah, maksud dari positif negatif, anak menjadi, kalau yang positifnya ya, kalau yang positifnya anak tersebut akan semangat mengikuti pembelajaran kita. Bahkan kita belum sampai ke kelas, mereka akan menjemput kita. Itu positifnya. Tetapi yang negatifnya seperti ini, mereka akan tergantung sama kita. Kalau mereka berbuat salah, mereka akan meminta pembelaan dari kita. Benar nggak? Ada yang pernah mengalami? Nah, jadi seperti itu. Nah, posisi teman ini kita balikkan lagi ke diri kita. Kita harus tidak boleh lepas kontrol mereka. Jadi kayak main lain-lain, harus tarik ulur. Ya, jadi kalau udah ke positif, kita harus kasih penguatan kepada anak didik kita tadi. Nah, di sini pada posisi teman ini, maka guru akan mengatakan hal yang seperti ini. Ayo, bantulah demi Bapak ya. Ayo, kita pungut sampah yuk demi sekolah kita ya. Seperti itu. Kemudian, ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya, jadi kita mengucapkannya secara lembut, menganggap mereka itu adalah teman kita. Jadi kita masuk ke dunia mereka. Nah, kemudian pada posisi teman ini, bahasa nada yang disampaikan adalah suaranya ramah, akrab, sambil bergurau, ketawa, ya, seperti itu. Nah, kalau kita di posisi teman ini, maka kita akan menghasilkan anak yang merasa senang, akrab dengan gurunya. Kemudian ini termasuk dampak yang positif, ya, yang tadi saya sampaikan. Jadi mereka itu senang sama kita, semangat mengikuti kegiatan kita. Nah, tapi yang negatifnya ada juga yang tadi saya sampaikan. Mereka jadi tergantung sama kita. Kalau ada apa-apa salah, minta pembelaan dari kita. Atau kalau misalnya kita tidak masuk kelas, guru yang ganti, bisa saja mereka tidak semangat. Jadi itu ada positif, ada negatifnya. Kembali lagi kepada kita, bagaimana cara kita mengontrol mereka. Nah, yang keempat ini adalah posisi pemantau, ya. Pemantau ini berarti mengawasi. Kita mengawasi mereka sehingga kita bertanggung jawab atas perilaku mereka, orang-orang yang kita awasi tadi. Nah, kemudian posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, jadi ada peraturan, tidak ada hukuman, tapi ada peraturan, ada konsekuensi. Jadi mereka itu kalau melanggar peraturan, mereka tidak akan dihukum, tapi mereka sadar sendiri, oh, aku salah, berarti aku harus ngapain. Jadi ada konsekuensinya, apa yang harus mereka lakukan. Nah, pada posisi pemantau ini, maka gurunya akan mengatakan hal yang demikian. Ya, contohnya, peraturannya apa ya? Misalnya anak ke sekolah pakainya sepatunya tidak hitam, atau datang sekolah terlambat. Ya, tanya dulu, ya, peraturannya apa ya? Jadi anak itu menemukan sendiri jawabannya. Apa ya salahku? Nah, tanpa kita memberi, kamu udah terlambat, pakai sepatu salah lagi. Nah, seperti itu. Jadi kita tanya aja, peraturannya apa ya? Hari ini hari Kamis pakainya baju apa ya seharusnya? Nah, seperti itu. Ya, oke. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Nah, kemudian sanksi atau konsekuensi apa yang harus
diterima jika melakukan hal itu. Nah, kemudian pada posisi pemantau ini nada suaranya datar, ya datar, kemudian menggunakan bahasa tubuh yang formal. Nah, kemudian ini contohnya, Andi, tahu nggak kamu jam berapa ini kita mulai pembelajaran? Nah, tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya harus dilakukan jika terlambat? Nah, dia langsung jawab nih, ya, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan. Jadi itu konsekuensinya jika dia terlambat masuk kelas. Jadi bukan lagi hukuman, ya. Itulah yang harus kita rubah paradigmanya. Nah, kemudian yang tadi ya udah. Nah, jika kita sebagai posisi pemantau ini, maka kita akan menghasilkan anak yang lebih memahami konsekuensi, ya. Kemudian yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan. Jadi dia itu udah punya sadar diri. Oh, aku terlambat nih sekolah, berarti nanti jam istirahat aku nggak boleh istirahat. Aku harus tinggal di kelas dan mengerjakan pekerjaan yang ketinggalan tadi. Seperti itu. Ya, tidak, kamu nggak boleh istirahat, harus ini, harus itu, nggak perlu seperti lagi. Jadi anak itu udah sadar. Nah ya, oke, kita lihat lagi yang nah, yang kelima ini adalah posisi manajer. Ya, kita lihat, manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Ya, kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau. Jadi dia udah lulus dulu, ya. Di posisi teman dia udah dapat, di posisi pemantau juga udah dapat. Ya, jadi dia naik satu tingkat lagi, namanya posisi manajer. Tapi pada suatu saat yang jika diperlukan dalam kondisi, posisi manajer ini bisa saja turun lagi ke posisi teman atau kembali ke posisi pemantau. Ya, tuh. Nah, kemudian dalam hal ini lebih menekankan bagaimana anak memperbaiki kesalahannya. Tuh. Nah, kemudian apa yang kita yakini? Ya, contohnya anak terlambat, ya. Apa yang kita yakini? Tanyalah kembali ke mereka, ya. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Nah, misalnya, apakah yang kita yakini? Misalnya berpakaian sekolah harus sesuai jadwal. Tuh. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Kan kembali lagi, dia meyakini, tapi dia tidak memakai seragam. Jadi kita kembali lagi berikan pertanyaan. Nah, jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Kita tanya lagi. Nah, kemudian jika kamu memperbaiki hal ini, maka hal ini menunjukkan kamu bagaimana? Ya Pak, saya bersedia. Nah, jika kamu bersedia, kamu harus bagaimana? Berarti saya harus lebih tertib dalam memakai jadwal pakaian seragam. Harus lihat jadwalnya. Nah, di sini tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi tugasnya ini adalah membimbing, ya, membimbing murid agar mengatur dirinya sendiri. Nah, kemudian di sini dalam posisi manajer ini nada guru yang disampaikan, ya, nada suaranya tulus dengan menggunakan bahasa tubuh, tidak kaku, kemudian mendekati murid, ya, dengan menggunakan pendekatan. Contohnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sih sekolah kita dimulai? Nah, jadi nadanya seperti itu, ya. Kemudian, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana ya kamu memperbaiki hal ini? Kita langsung ngasih pertanyaan berikutnya. Nah, saya bisa menanyakan teman saya Pak yang terlambat tadi, misalnya udah ketinggalan. Berarti dia bisa menanyakan ketinggalan materi itu kepada temannya, ya, untuk tugas yang tertinggal. Kemudian, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan masalah ini terulang lagi? Nah, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu.
Nah, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, jadi seperti ini. Jadi anak itu sudah sama dengan lebih kurang dengan posisi pemantau. Ya, jadi anak itu sudah punya kesadaran diri. Jika dia lambat, jika dia melanggar peraturan, apa konsekuensi yang harus dia lakukan. Nah, jadi kalau kita di posisi manajer ini, maka kita akan menghasilkan anak yang punya rasa sadar diri, ya, dan lebih bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Oke, di sini yang keenam, keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, oke, seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan. Kenapa? Karena mereka sudah yakin. Ya, mereka melakukan hal ini, pasti mereka yakin ada hal positif yang mereka dapatkan. Ya. Kalau misalnya kita balikkan ke peraturan kelas, berarti mengatur. Kalau mengatur itu bukan dari diri anak, ya, bukan dari internal, tapi dari eksternal. Itu adalah paksaan dari luar. Nah, ingat, sesuatu yang dipaksa itu tidak akan enak, kita tidak nyaman. Ya, jadi biarkan mereka itu melakukan sesuatu hal itu dengan keyakinan internal, memang dari dasar diri mereka sendiri. Nah, seperti itu ya. Kemudian keyakinan kelas lagi. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak, ya, daripada peraturan. Kemudian lebih rinci dan lebih konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi dengan adanya pernyataan-pernyataan itu, maka timbullah kesadaran diri pada peserta didik. Nah, pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk hal positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya. Biar saja cuma beberapa poin, tapi anak semuanya meyakini. Ya, 5 poin tadi. Daripada kita buatnya banyak tapi tidak terlaksanakan. Ya, jadi gak usah banyak. Ya, satu kelas 5 pernyataannya, tapi semuanya meyakini. Nah, kalau mereka udah meyakini, insya Allah mereka akan melaksanakannya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi kita kasih dulu, ya, kita sosialisasikan dulu di kelas keyakinan kelas itu seperti apa, manfaatnya apa. Kalau kita sudah yakin, apa yang harus kita lakukan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa saja semester ini keyakinannya seperti ini, nanti semester 2 seperti ini lagi. Jadi dari waktu ke waktu bisa berubah, ya, tapi sesuai dengan kerjasama, ya, kolaborasi antara kita sama anak didik kita. Mereka itu maunya seperti apa. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas 1 dan kelas 5, ya. Contoh kelas 1, coba Bu Sri bacakan. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Oke, terima kasih Bu Sri. Nah, coba untuk keyakinan kelas 5, Bu Erni bisa bacakan? Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, jadi seperti ini contohnya. Gak usah banyak-banyak, ya, satu kelas bisa 5 poin atau 6 poin, tapi semua anak itu meyakini yang 5 poin tadi. Nah, jika mereka sudah meyakini, maka mereka akan mudah melaksanakan. Kenapa? Karena hal tersebut sudah mereka yakini dan sudah timbul rasa sadar diri untuk mempraktekannya. Nah, jadi seperti ini. Kalau kelas 1 masih ada senang-senangnya, ya, masih kodrat alamnya tuh masih ke bawah. Kalau kelas 5 itu udah bisa kita kontrol, ya. Oke, kemudian nah, yang ketujuh, segitiga restitusi. Kita lihat dulu, apa sih restitusi itu? Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang lebih baik, ke hal yang lebih positif. Ini menurut Gordon pada tahun 2004. Nah, apa sih segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi itu adalah salah satu strategi yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kita di dalam kelas. Tentunya masalah yang berhubungan sama anak didik kita, ya. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada tiga langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, ya. Jadi kita menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian yang tiga, kita menanyakan kembali keyakinan kelas yang telah kita buat itu apa. Nah, di sini menstabilkan identitas. Jadi kita tanya, misalnya anak terlambat nih. Nah, kita tanya, Putri, kok terlambat lagi? Nah, siapa lagi anak kita? Jo, kok kamu terlambat lagi hari ini? Itu namanya menstabilkan identitas. Oh, berarti hari ini terlambat. Kalau dia misalnya nggak berpakaian seragam, nah, kamu kenapa nggak berseragam hari ini? Mana atribut dasimu? Jadi itu namanya menstabilkan identitas. Apa kesalahan hari ini? Nah, setelah itu kita lihat lagi ke validasi tindakan yang salah. Kita sebutkan, nah berarti sebenarnya kamu itu bisa saja nggak datang sekolah karena bangun terlambat. Kamu bisa tiduran di rumah, tapi kamu ke sekolah. Berarti kita lebih menghargai dia, kan? Kalau udah terlambat ngapain juga ke sekolah? Mendingan aku tidur gitu kan? Tapi dia tetap ke sekolah karena dia berarti itu ada nilai positif, ya kan? Masih mau dia datang ke sekolah meskipun dalam keadaan terlambat. Nah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan apa sih yang telah kita ini buat bersama kawan-kawan? Ya Bu, nggak boleh terlambat ke sekolah. Kamu yakin nggak? Yakin. Kalau yakin, bagaimana cara memperbaikinya? Bersedia nggak? Nah, jadi kita kasih pertanyaan yang demikian. Nah, ini adalah contoh penerapan restitusi yang telah saya perbuat, ya, yang telah saya praktekkan dalam kelas. Kita bisa lihat di sini. Nanti kita lihat yang mana masuk ke tahap 1, tahap 2, tahap 3-nya, ya. Nah, jadi nanti dari kasus ini kita bisa lihat yang mana, bagian mana masuk ke menstabilkan identitas, bagian mana masuk ke memvalidasi tindakan yang salah, dan bagian mana yang masuk ke menanyakan keyakinan kelas tadi. Tapi ini kalau kita paham alur segitiga restitusi ini, karena saya telah mempraktekkan ini enak ya. Jadi anak membuat kesalahan kita tidak marah-marah, tapi ada alur-alur yang harus kita lakukan. Nah, jadi anak itu nanti akan muncul kesadaran dirinya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, jadi dengan hal demikian itu membuat anak lebih bertanggung jawab lagi kepada dirinya sendiri.
Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah anak di dalam kelas ya. Ayo kita lihat, kita tonton nih. Kita nanti lihat bagian menstabilkan identitas itu bagaimananya, menanyakan memvalidasi tindak yang salah itu yang bagaimana, menanyakan keyakinan kelas yang bagaimana. Nah, baiklah Bapak Ibu, tugas. Masih pagi, kamu sudah tiduran saja. Aku saya mengatur tingkat tidak fokus dengan Ibu. Ibu paham, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan namun orang pertama yang tidur tidak pelajaran. Murid-murid ibu sebelum kamu juga pernah melakukan hal yang sama. Kadang ibu kamu pernah melakukan hal yang sama. Nah, padahal kamu bisa saja tidak sekolah dan bisa tidur-tiduran di rumah. Tetapi kamu lebih memilih sekolah walaupun hanya tidur-tiduran dan tidak mendengarkan penjelasan dari ibu. Ibu yakin kamu melakukan hal itu pasti ada alasannya. Ya, katakan saja kamu itu mengantuk di pagi hari. Jika setiap malam kamu itu tidurnya dalam terus. Nah, jadi perbuatan kamu ini apakah sudah sesuai dengan keinginan kelas? Nah, jadi menurut kamu keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sengaja tidak tiduran dan mendengarkan penjelasan dari Ibu, tapi saya harus membuat saya tidur malam. Kamu meyakini tidak bahwa disiplin waktu itu sangat penting untuk kamu? Yakin, Bu. Nah, Ibu setuju. Kita harus disiplin waktu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Apakah kamu bersedia memperbaiki cara kamu hari ini? Bersedia, Bu. Nah, jika kamu bersedia, kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Mungkin saya akan menjadi lebih sedikit terhadap diri saya sendiri, sehingga saya dapat membantu agar saya dan tidur tidak kuat. Oke, baiklah. Menurut kamu, jika kamu seperti itu, apa yang kamu rasakan? Saya bakal karena saya dapat membantu saya dan bisa mendapatkan pelajaran dari Ibu. Nah, semoga kedepannya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih disiplin lagi dan bisa tetap membantu orang tua kamu, biar bisa mendapatkan pelajaran dari ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ustaz. Nah, ini contoh anak yang suka tidur-tiduran dan tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Kita lihat kasus atau masalah yang kedua. Burung itu memiliki sampiran dan isi. Paham mana Ibu? Paham, Bu. Bu, saya baru datang. Putri, selamat pagi kamu hari ini. Bu, saya selamat. Aku saya salah. Ya, Ibu tahu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya murid Ibu yang terlambat. Ibu juga sudah terlambat seperti kamu. Iya, Bu. Nah, padahal jika kamu mau, kamu bisa saja tidak sekolah hari ini karena terlambat. Tapi kamu lebih memilih sekolah walaupun terlambat. Dan kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Iya, Bu. Saya selamat karena tidak ada yang membangunkan saya pagi ini. Wah, wajar saja kamu terlambat tiap hari jika tidak ada yang membangunkan kamu setiap pagi. Nah, jadi apakah perbuatan terlambat kamu ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Kalau Bu, sebenarnya saya malu karena datang ke sekolah terlambat terus. Nah, jadi keyakinan kelas yang seperti apa yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Sebenarnya saya bisa saja datang ke sekolah tepat waktu, tetapi tidak ada yang membangunkan saya. Nah, apakah kamu meyakini bahwa kerja keras itu penting untuk kamu? Yakinlah, Bu. Ya, Ibu setuju. Kita harus bekerja sama dengan orang lain. Nah, jadi apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan kamu hari ini? Sedia, Bu. Nah, jadi jika kamu bersedia, kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Mungkin saya akan menjadi orang yang lebih tanggung jawab terhadap diri saya sendiri, sehingga saya tidak terlambat ke sekolah lagi, Bu. Nah, baiklah kalau begitu. Jika kamu jadi orang seperti itu, apa yang kamu rasakan? Banggalah, Bu, karena saya bisa datang ke sekolah tepat waktu. Nah, baiklah kalau seperti itu, semoga ke depan kamu bisa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Iya, Bu, terima kasih. Nah, itu adalah contoh masalah yang sering. Mungkin setiap kelas
ada kasus yang seperti itu, yang tidur-tiduran, yang terlambat, ya. Nah, jadi anak yang terlambat, anak yang tidur tidak kita mari lagi, tapi kita menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah itu. Kita tanyakan, ya. Ya, kita identitas dulu masalahnya itu apa, ya? Karena dia terlambat itu pasti ada alasannya, ya. Tidak ada anak yang mau terlambat ke sekolah. Nah, kemudian yang kedua, kita menanyakan lagi, memvalidasi tindakan yang salah itu apa yang salah dari dia itu, ya. Dia ngapain hari ini kesalahannya. Nah, setelah itu, setelah dia mengakui kesalahannya, kita tanyakan keyakinan itu, dia itu yakin nggak sama keyakinan yang telah kita buat. Nah, kalau yakin, apakah dia bersedia untuk memperbaiki? Nah, jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Terima kasih atas perhatian, atas waktu yang telah diberikan oleh rekan semua. Semoga pemaparan saya tentang budaya positif ini bisa kita manfaatkan dan bisa kita perhatikan di sekolah kita di 007 ini, ya. Oke, akhir kata saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita tutup, saya buka dulu sesi tanya jawab. Apakah dari Bapak Ibu ada yang mau dipertanyakan dari pemaparan saya hari ini? Ada, Bu. Ya, silakan Bu Erni. Bu Sarah, gini, saya mau bertanya. Dari penjelasan Bu Sarah ini, jadi selama ini kami ngajar di kelas itu masih banyak kesalahan, Bu Sarah. Jadi di sini kami bertanya bagaimana caranya supaya anak itu tidak dihukum dan bagaimana cara kita mengatasinya jika anak tersebut melakukan kesalahan. Mungkin itu saja, Bu Sarah. Terima kasih. Nah, sebenarnya itu juga kesalahan saya terbesar, ya. Sebelum memahami budaya positif ini, saya juga sebagai seorang penghukum. Ya, mungkin di belakang saya setelah saya keluar dari kelas, anak itu melabel bahwa saya itu Ibu Sarah kalau masuk pasti kasih hukuman seperti itu, ya, tanpa kita ketahui. Nah, jadi bagaimana supaya kita tidak terhindar dari pemberi hukuman tadi? Nah, itulah gunanya keyakinan kelas, ya. Jadi kita membuat keyakinan kelas bersama anak-anak kita, kemudian kita berikan konsekuensinya apa jika terlambat. Ya, jadi kalau mereka sudah tahu konsekuensi jika melakukan kesalahan, kita tidak perlu marah-marah lagi, kita tidak perlu memberikan hukuman lagi. Nah, jadi anak itu sudah memiliki kesadaran diri. Makanya di sini guru yang gagal itu adalah guru yang berada di posisi penghukum dan membuat merasa bersalah. Itu termasuk posisi guru yang gagal dalam menghasilkan atau mendidik anak. Nah, jadi sekarang ini yang dianjurkan itu kita di posisi sebagai teman, sebagai pemantau, bahkan yang lebih bagus itu sebagai manajer. Itu ketiga posisi itu adalah tiga yang sukses, ya. Cara didik guru yang sukses untuk membuat anak kita lebih maju tanpa memberikan hukuman. Karena hukuman itu efeknya berbahaya. Anak bisa menjadi pendendam, ya. Jadi pendendam tanpa kita sadari. Seperti itu. Bagaimana Bu Erni? Terima kasih. Ya. Coba yang lain ada lagi yang mau tanyakan? Iya, silakan Bu Kori. Mau bertanya sedikit aja, Bu. Ini kebetulan saya di kelas juga suka marah-marah. Tadi juga saya habis marah bersama satu anak yang selalu bikin masalah di kelas. Ya, setiap hari selalu buat masalah di kelas sehingga membuat kita sebagai guru itu emosinya selalu meledak-ledak. Orang makan melotot, Pardo, kamu terus, ya kayak tadi. Jadi gimana sih saya mengatasi anak yang seperti itu? Kalau dibilang dia kurang perhatian, kayaknya iya, karena dia seorang anak yang hanya dibesarkan oleh seorang ayah, kurang perhatian dari ibu kali ya.
Cuma itu aja sih yang saya tanyakan, gimana sih mengatasi anak yang satu ini yang usilnya luar biasa, yang buat kadang-kadang emosi kita nggak bisa dikontrol gitu. Iya. Terima kasih Bu Korea, pertanyaan sangat bagus, luar biasa. Nah, di sini kita kembali lagi ke konsep teori kontrol. Ya, jadi anak melakukan sesuatu pasti punya tujuan. Ya, mungkin dia melakukan itu, dia merasa puas. Tetapi dia tidak sadar bahwa perbuatan itu membuat gurunya marah. Nah, jadi di sini kita sebagai guru seharusnya kita sampaikan dengan hal yang baik. Kembali lagi ke 5 posisi kontrol tadi, ya. Nah, jadi bisa saja kita panggil baik-baik si anak tadi, kita panggil. Nah, berarti dia di sini masalahnya tentang kebutuhan, 5 kebutuhan manusia tadi. Berarti mungkin dia kurang kasih sayang. Nah, berarti dia itu membutuhkan perhatian lebih dari gurunya. Jadi itulah tugas kita, karena dia tidak dapat lebih dari keluarganya. Nah, Nah, jadi itulah yang harus kita lakukan. Nah, kita lihat, makanya kita tuh harus jeli sama anak didik kita, ya. Mereka itu kebutuhannya sudah belum, ya. Kadang berangkat dari rumah udah bad mood, kita nggak tahu gurunya, orang tuanya pun tak konfirmasi lagi sama kita, ya. Sampai di sekolah menangis, sampai di sekolah dia nggak mau belajar, nggak mau masuk kelas. Nah, padahal dia punya tujuan, mungkin di rumah sebelum berangkat sekolah dia mau beli sesuatu, tak boleh sama orang tuanya, merajuk, ya. Atau mungkin dia mau minta uang jajan lebih, nggak diizinkan, merajuk. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu. Kalau kita sudah tahu permasalahannya, insya Allah mood yang tadi tidak bagus bisa kita bangkitkan lagi. Nah, jadi kita harus di sini butuh kolaborasi sama orang tua juga. Ya, makanya benar melibatkan orang tua itu perlu kerjasama sama orang tua, tapi tetap dalam pantauan, ya, tetap dengan batas-batas tertentu. Nah, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Bu Sri. Maaf Bu Sarah, yang mau saya tanyakan, seandainya di kelas kita ada siswa yang dia dengan apanya sendiri, maksudnya dengan maunya sendiri, dia tidak pernah mengerjakan tugas, dia dengan dunianya sendiri, dia hanya menggambar, melukis kan. Kalau menurut kemarin kita tidak boleh memarahi anak tersebut, kita biarkan dia menggambar sesuai dengan hobinya. Kita kalau perlu malah kita kembangkan bakatnya. Nah, cuman masalahnya kan Bu, di situ dia gambar terus, gimana pula ceritanya kan, dan kita mau komunikasi ke orang tuanya tuh agak sulit. Gimana caranya supaya itu bisa terpecahkan? Oke, terima kasih ya. Nah, jadi memang anak murid kita itu unik, ya, mereka punya karakter yang berbeda. Nah, mungkin dari anak didik Bu Sri itu dia punya hobi menggambar. Nah, kita alihkan pembelajaran itu, dia tetap belajar tapi disampaikan atau menjawab pertanyaan dengan menggambar, ya, dengan melukis. Misalnya kalau yang anak yang suka menulis, kita suruh dia membuat menjawab pertanyaan tentang pekerjaan misalnya, ya, pekerjaan ayah kita apa, dokter, nulis kan, pekerjaan ini apa, polisi. Nah, mungkin kalau untuk anak yang suka melukis, kita alihkan, bapak kamu kerjanya apa? Oh, bapak saya supir, coba kamu lukis, supir itu bagaimana? Nah, jadi masuk. Nah, jadi kalau orang yang pekerjaannya polisi, bisa nggak kamu lukis seorang polisi itu bagaimana? Jadi kita alihkan. Nah, jadi di situ berarti dia itu punya potensi di melukis. Nah, jadi dengan seperti itu berarti dia pun menerima pelajaran dari kita secara tak langsung. Berarti lo harus ngikutin materi. Nah, jadi itu kan cara anak belajar itu kan
ada bermacam-macam. Ada anak yang suka dengan musik, ada anak yang suka dengan lisan, ya, ada yang suka apa? Menulis. Nah, jadi kita lihat anak kita itu sukanya kemana, ya? Kinestetik. Ya sepertinya anak ini memang terbiasa sendiri. Nah, di situ kembali lagi kita, berarti dia kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Ya, dia terbiasa sendiri. Mungkin komunikasinya pun di rumah kurang. Nah, berarti itulah kita lihat dulu. Nah, komunikasi pun sulit. Karena dia sendiri, terbiasa sendiri. Nah, jadi disitulah tugas kita, Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat anak itu butuhnya apa? Berarti dia butuh perhatian, ya kan? Nah, kita kasih perhatian kita ke dia. Makanya saya bilang anggap aja anak itu seperti anak kandung kita sendiri. Kalau kita sama anak kandung kita kan gak ada batas, ya kan? Tapi kalau kita masih membatasi kita sama anak diri kita, berarti kita masih juga ini, ya, masih takung juga. Jadi kita itu pengganti orang tua. Nah, benar, ya. Jadi sekolah ini adalah rumah kedua, ya, ternyaman bagi mereka. Seperti itu. Bagaimana? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nah, baik. Dengan pertanyaan Bu Sri, berarti berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan atas waktu yang telah diberikan untuk mendengarkan diseminisasi budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaat baik yang bisa kita praktekkan di lingkungan sekolah kita. Nah, baik, terima kasih. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, hari ini Ibu Sarah akan mengajak anak-anak Ibu Sarah untuk membuat keyakinan kelas. Bisa tidak? Bisa, Bu. Tapi sebelumnya Ibu Sarah mau tanya, ada nggak yang tahu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan itu apa? Apa? Berarti berasal dari dalam diri sendiri. Ada tidak berasal dari orang lain? Tidak. Oke, jadi manfaat dari keyakinan kelas itu ada apa di dalam kita? Ada. Nah, contohnya manfaatnya apa? Ya, timbul rasa kesadaran pada diri kita. Selain itu menjadi lebih disiplin. Apa lagi? Ya, apa sih lo? Iya, kita lebih bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Nah, baiklah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ibu Sarah akan membagikan kertas. Nanti keyakinan anak-anak ibu boleh ditulis. Nanti kita satu persatu tempelkan ke depan. Bisa? Oke. Dibuat namanya ya. Yang sudah dapat langsung ya. Oke, sudah yang dapat boleh ditulis. Sudah? Ya, Bu. Ya.
Udah siap? Oke, sudah? Nah, sekarang bawa yang sudah dari depan, boleh tampilkan. Tampilkan ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ya, nanti lanjut ke mana aja? Masuk lagi. Oke, lanjut. Yang kelompok 2 bisa, yang kelompok 2 yang udah boy. Yang pelan-pelan, pelan-pelan. Maju. Ayo keras, kamu keras. Setelah kita membuat keyakinan kelas, maka apa yang anak-anak ibu Sarah buat, tuliskan, tempelkan, bisa kita jalankan bersama-sama. Oke. Sepakat? Sepakat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Oke, Bu Sri, gimana perasaan Bu Sri setelah mendapatkan diseminisasi tentang budaya positif ini? Alhamdulillah, saya merasa sangat bersyukur dan senang sekali dengan adanya sosialisasi ini. Saya menjadi sedikit paham. Ternyata selama ini proses kegiatan belajar mengajar saya masih banyak kekurangan dan kesalahan. Dengan adanya sosialisasi ini, alhamdulillah menambah pengetahuan mana yang tidak baik, pelan-pelan dirubah untuk menjadi lebih baik lagi, sehingga proses belajar mengajar bisa terjadi sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang kami harapkan supaya anak-anak
peserta didik bisa nyaman belajar dengan gurunya, dan gurunya juga ketika mendidik anak tidak menjadi guru yang ditakuti. Dengan sosialisasi ini harapan kami bisa menjadi guru yang menyenangkan, kreatif, dan disayangi oleh anak-anak. Terima kasih. Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.